Iran. Bagi banyak orang hari ini, nama ini mungkin identik dengan gejolak politik Timur Tengah. Namun, jika kita menarik mundur tirai waktu, kita akan menemukan sebuah nama yang pernah menggetarkan seluruh permukaan bumi, Persia. Pertanyaannya, bagaimana sebuah negara bisa bertahan, bertransformasi, dan bangkit kembali sepanjang lebih dari 2.500 tahun sejarah yang penuh darah dan kejayaan? Dari kemegahan istana Persepolis hingga revolusi yang mengubah wajah modernnya, Iran bukan sekadar sebuah negara di peta. Ini adalah sejarah sebuah peradaban abadi yang ide-idenya, seninya, dan kekuatannya telah mempengaruhi dunia jauh sebelum peradaban Barat mencapai puncaknya. Bersiaplah, karena kita akan masuk ke dalam garis waktu salah satu kekaisaran terbesar yang pernah disaksikan oleh mata manusia. Jauh sebelum nama Persia bergema ke seluruh dunia, dataran tinggi Iran telah menjadi saksi bisu lahirnya peradaban-peradaban tangguh. Lebih dari 3.000 tahun sebelum Masehi, di wilayah barat daya Iran berdirilah peradaban Elam. Dengan ibu kota legendaris mereka, Susa, bangsa Elam membangun zigurat-zigurat megah dan sistem tulisan yang kompleks. Mereka adalah tetangga sekaligus rival tangguh bagi peradaban Mesopotamia, seperti Sumeria dan Akkadia. Elam meletakkan fondasi pertama tentang bagaimana mengelola sebuah negara di tanah yang keras ini. Sekitar milenium kedua sebelum Masehi, peta etnis Iran mulai berubah. Gelombang migrasi suku-suku Indo-Iranik mulai turun dari padang rumput Asia Tengah menuju dataran tinggi ini. Di antara suku-suku ini terdapat dua kelompok besar yang akan mengubah jalannya sejarah, suku Medes di utara dan suku Persia di selatan. Selama berabad-abad, mereka hidup di bawah bayang-bayang kekaisaran besar, seperti Asyur yang kejam. Abad ke-7 sebelum Masehi menjadi titik balik. Di bawah kepemimpinan Raja Deioces dan penerusnya, suku-suku Medes mulai bersatu di ibu kota mereka, Ecbatana. Mereka bukan lagi sekadar suku pengembara. Mereka bertransformasi menjadi kekuatan militer yang disiplin. Puncaknya, pada tahun 612 sebelum Masehi, aliansi Medes berhasil meruntuhkan Niniwe, ibu kota Asyur yang dianggap tak terkalahkan. Inilah momen pertama kalinya bangsa Iranik muncul sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. Kekaisaran Medes telah membentangkan karpet merah bagi kemunculan dinasti yang lebih besar, Achaemenida. Tahun 550 sebelum Masehi, sejarah berubah selamanya. Koresh Agung, Cyrus the Great, menggulingkan kekuasaan Medes dan mendirikan dinasti Achaemenid. Namun, Koresh bukan sekadar penakluk haus darah. Ia memperkenalkan konsep yang revolusioner pada zamannya, toleransi. Saat ia menaklukkan Babel, ia tidak membantai penduduknya. Sebaliknya, ia membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan dan mengizinkan setiap bangsa tetap memeluk agama serta budaya mereka sendiri. Warisannya tertuang dalam piagam Koresh, Cyrus Cylinder, yang sering dianggap sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia. Di bawah kepemimpinan penerusnya, terutama Darius Agung, Persia berubah menjadi kekaisaran terbesar yang pernah disaksikan dunia kuno. Wilayahnya membentang luas dari lembah Sungai Indus di timur hingga ke Balkan dan Mesir di barat. Untuk mengelola wilayah seluas itu, Darius menciptakan sistem pemerintahan yang sangat canggih. Ia membagi kekaisaran menjadi provinsi-provinsi yang disebut satrapis, dipimpin oleh seorang gubernur atau satrap. Ini memastikan bahwa meski pusat kekuasaan ada di Persia, setiap sudut wilayah tetap terkendali dan makmur. Persia bukan hanya soal militer, tapi soal konektivitas. Mereka membangun jalan kerajaan Royal Road sepanjang lebih dari 2.400 kilometer yang memungkinkan pesan terkirim dari satu ujung kekaisaran ke ujung lainnya hanya dalam hitungan hari, nenek moyang dari sistem postmodern. Puncak kemegahan arsitektur mereka ada di Persepolis, sebuah ibu kota seremonial dengan pilar-pilar raksasa dan relief
yang menunjukkan bangsa-bangsa dari seluruh penjuru dunia datang membawa upeti dengan damai. Di sini, Persia menunjukkan jati dirinya sebagai pusat peradaban yang kosmopolitan. Namun setiap matahari yang terbit pasti akan terbenam. Pada abad keempat sebelum Masehi, muncul seorang pemuda dari Makedonia, Alexander Agung. Dalam serangkaian pertempuran epik melawan Darius III, Alexander berhasil meruntuhkan dominasi Persia. Pada tahun 330 sebelum Masehi, Persepolis, simbol kejayaan Achaemenid, jatuh dan terbakar. Meskipun kekaisaran secara politik runtuh, Alexander sendiri begitu kagum pada sistem Persia, sehingga ia mengadopsi banyak tradisi mereka. Achaemenid berakhir, namun jiwa Persia tetap hidup dan siap bertransformasi dalam babak sejarah berikutnya. Setelah kematian Alexander Agung, kekaisarannya yang masif pecah. Jenderalnya Seleucus I Nikator mengambil alih wilayah Persia. Inilah era Helenisme, di mana kota-kota bergaya Yunani muncul di tengah padang pasir Iran. Bahasa Yunani menjadi bahasa administrasi, dan arsitektur Mediterania menghiasi cakrawala. Namun di balik permukaan yang terlihat barat, rakyat Persia tetap menjaga tradisi mereka. Para penjajah Seleukia perlahan-lahan menyadari bahwa memerintah Persia berarti harus menjadi sedikit Persia. Eksperimen Yunani ini bertahan selama 2 abad, namun benih perlawanan pribumi mulai tumbuh di wilayah timur. Dari arah timur laut, muncul suku pengembara tangguh, bangsa Parthia dinasti Arsakid. Sekitar tahun 247 sebelum Masehi, mereka mulai merebut wilayah dari Seleukia. Parthia bukan hanya sekadar prajurit, mereka adalah ahli strategi yang brilian. Dunia militer mengenal mereka lewat taktik legendaris Parthian Shot, di mana pemanah berkuda berpura-pura mundur, lalu berputar di atas pelana untuk menembakkan anak panah dengan akurasi mematikan saat musuh mengejar. Selama berabad-abad, Parthia menjadi tembok besar yang menghalangi ekspansi Kekaisaran Romawi ke timur. Mereka adalah penguasa jalur sutra, perantara kaya raya yang menghubungkan Tiongkok dengan Eropa. Pada tahun 224 Masehi, Ardashir I menggulingkan Parthia dan mendirikan Kekaisaran Sasanid. Jika Achaemenid adalah fondasi, maka Sasanid adalah puncak artistik dan spiritual Persia sebelum kedatangan Islam. Mereka memulihkan agama Zoroastrianisme sebagai agama negara dan membangun struktur mega seperti Tak Kasra di Ktesiphon, lengkungan bata tunggal terbesar di dunia. Di bawah raja-raja seperti Khosrow I, Persia menjadi pusat ilmu pengetahuan, filsafat dan seni, yang pengaruhnya menyebar hingga ke istana-istana di Konstantinopel dan Tiongkok. Inilah era di mana identitas Iran dikukuhkan dengan sangat kuat, menciptakan standar budaya yang nantinya akan diadopsi oleh dunia Islam. Tahun 651 Masehi, dunia berguncang. Kekaisaran Sasanid yang agung, yang selama berabad-abad menjadi tandingan Roma, akhirnya tumbang di tangan pasukan Muslim dari padang pasir Arabia. Pertempuran Al-Qadisiyah menjadi lonceng kematian bagi era Persia kuno. Namun ini bukan sekadar penaklukan wilayah. Islam membawa sistem kepercayaan baru yang merombak total struktur sosial. Zoroastrianisme perlahan memudar, digantikan oleh gema azan. Tapi jangan salah sangka, Persia tidak menghilang. Ia hanya sedang berganti kulit untuk mempersiapkan sebuah ledakan intelektual yang akan menerangi dunia. Jika dinasti Umayyah cenderung sangat Arab-sentris, maka dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad adalah panggung utama bagi orang-orang Persia. Para khalifah menyadari bahwa untuk mengelola imperium yang luas, mereka butuh otak dan sistem administrasi Persia yang sudah teruji ribuan tahun. Tokoh-tokoh Persia menduduki posisi kunci sebagai menteri, wazir, arsitek, dan penasihat. Inilah era di mana budaya Islam menjadi sangat Persia. Dari tata krama istana, protokol diplomatik, hingga seni memasak, semuanya berkiblat pada warisan Sasanid. Seperti kata pepatah, orang Arab menaklukkan Persia dengan agama, tapi orang Persia menaklukkan Arab dengan kebudayaan. Di bawah naungan Islam, jenius Persia meledak.
Muncul nama-nama yang namanya masih tertulis di buku teks sains modern hingga hari ini. Ada Al-Khwarizmi, Bapa Al-Jabar, Ibnu Sina, Avicenna, sang pangeran para dokter hingga Al-Razi. Mereka tidak hanya menerjemahkan karya Yunani, tapi melampauinya. Namun itu ada satu tantangan besar, bahasa. Saat bahasa Arab menjadi bahasa sains, bahasa Persia terancam punah. Disinilah muncul pahlawan sastra, Ferdowsi, yang menulis Shahnameh, kitab Raja-Raja. Melalui 60.000 bait puisi, ia menghidupkan kembali sejarah dan bahasa Persia. Ferdowsi memastikan bahwa meski mereka Muslim, mereka tetaplah orang Persia. Identitas sebuah bangsa tidak terletak pada siapa yang memegang pedang, melainkan pada siapa yang memegang pena. Tahun 1501 adalah tahun yang mengubah peta genetika politik Timur Tengah selamanya. Seorang pemuda berusia 14 tahun bernama Ismail, satu dari ordo Sufi Safawiyah, menaklukkan Tabriz dan memproklamirkan dirinya sebagai syah. Namun ia tidak hanya membawa pedang, ia membawa sebuah keputusan radikal, menjadikan Islam Syiah Imamiyah sebagai agama resmi negara. Pada saat itu, mayoritas penduduk Iran sebenarnya masih Sunni. Mengapa Ismail melakukannya? Ini adalah strategi jenius sekaligus berisiko untuk menciptakan identitas nasional yang unik. Dengan menjadikan Syiah sebagai identitas negara, Ismail membangun benteng spiritual yang memisahkan Iran dari Kekaisaran Ottoman di barat dan dinasti Mughal di timur. Iran bukan lagi sekadar wilayah geografis, ia menjadi entitas ideologis. Jika Ismail adalah sang pendiri, maka Shah Abbas I adalah sang arsitek kejayaan. Di bawah kepemimpinannya, Safawiyah mencapai puncak estetika dan kekuatan militer. Ia memindahkan ibu kota ke Isfahan dan membangun salah satu alun-alun paling megah di dunia, Naqsh Jahan. Abbas adalah seorang pragmatis yang cerdas. Ia mereformasi militer, mengundang diplomat Eropa untuk bekerja sama melawan Ottoman, dan menjadikan jalur sutra sebagai mesin uang kerajaan. Isfahan tumbuh menjadi kota kosmopolitan di mana seni lukis, tenunan sutra, dan karpet Persia mencapai standar kualitas yang belum tertandingi hingga hari ini. Ada pepatah saat itu, Isfahan nisfe jahan, Isfahan adalah separuh dunia. Meskipun dinasti Safawiyah akhirnya runtuh pada 1736 karena serangan dari luar dan kelemahan internal, mereka telah meninggalkan warisan yang permanen, penyetuan wilayah di bawah satu bahasa, Persia, dan satu mazhab, Syiah, menciptakan identitas nasional yang sangat solid. Memasuki abad ke-19, Iran di bawah dinasti Qajar menemukan dirinya berada di posisi yang sangat sulit. Mereka terjepit di antara dua raksasa kolonial, Kekaisaran Rusia di utara dan Inggris di selatan. Era ini dikenal sebagai The Great Game. Akibatnya tragis. Melalui serangkaian perjanjian yang merugikan, Iran kehilangan wilayah luas di Kaukasus, sekarang Azerbaijan, Georgia, dan Armenia, kepada Rusia. Di dalam negeri, para Syah Qajar yang lemah mulai menjual konsesi sumber daya, termasuk tembakau dan minyak, kepada asing demi gaya hidup mewah istana. Hal ini memicu kemarahan rakyat dan melahirkan revolusi konstitusional 1906, upaya pertama Iran untuk membatasi kekuasaan absolut raja dengan hukum modern. Tahun 1921, seorang perwira militer bernama Reza Khan melakukan kudeta. Ia muak melihat Iran yang terfragmentasi dan tertinggal. Pada 1925, ia mendirikan dinasti Pahlavi. Terinspirasi oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki, ia meluncurkan agenda modernisasi kilat. Ia membangun jalan raya, rel kereta api Transiran, dan universitas. Pada tahun 1935, ia secara resmi meminta dunia menyebut negaranya sebagai Iran, bukan lagi Persia, untuk menunjukkan semangat nasionalisme baru. Namun modernisasi ini datang dengan harga mahal. Ia menekan oposisi secara keras dan melakukan sekularisasi paksa yang membuat kelompok religius merasa terasing. Putranya, Muhammad Reza Shah, melanjutkan visi tersebut melalui Revolusi Putih. Puncak dari rasa percaya diri dinasti ini terjadi pada tahun 1971.
Sang Syah mengadakan pesta paling mewah dalam sejarah modern di reruntuhan Persepolis untuk merayakan 2500 tahun Kekaisaran Persia. Pesta ini dihadiri oleh raja, presiden, dan kaisar dari seluruh dunia. Tujuannya jelas, menunjukkan kepada dunia bahwa Iran adalah ahli waris sah Quraisy yang agung dan kini telah kembali menjadi kekuatan global yang modern. Namun di balik tenda-tenda sutra mewah itu, terdapat kontras yang tajam. Sementara Sang Syah merayakan masa lalu kuno, ketimpangan ekonomi dan represi politik di jalanan Teheran mulai mendidih, menyiapkan panggung bagi ledakan yang akan mengubah dunia hanya 8 tahun kemudian. Tahun 1978, kegemerlapan pesta Persepolis telah memudar, digantikan oleh asap ban yang terbakar di jalanan Teheran. Meskipun ekonomi tumbuh, rakyat merasa ada jiwa yang hilang. Ketimpangan sosial yang tajam, represi polisi rahasia Safak, dan sekularisasi yang dianggap terlalu barat menciptakan badai yang sempurna. Oposisi datang dari berbagai penjuru, kaum intelektual, mahasiswa kiri, hingga pedagang pasar. Namun mereka semua bersatu di bawah satu suara yang bergema dari pengasingan di Prancis, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Melalui rekaman kaset yang diselundupkan, pesan-pesannya membakar semangat rakyat untuk meruntuhkan monarki yang dianggap sebagai boneka asing. Januari 1979 menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah era. Mohammad Reza Pahlavi, sang raja di atas segala raja, akhirnya meninggalkan Iran secara teknis untuk berlibur, namun dunia tahu ia takkan pernah kembali. Hanya 2 minggu kemudian, jutaan orang tumpah ruah ke jalanan untuk menyambut kepulangan Khomeini. Ini adalah momen langka dalam sejarah. Sebuah revolusi rakyat yang menggulingkan militer terkuat di Timur Tengah, tanpa perang saudara yang berkepanjangan. Pada April 1979, melalui referendum Iran resmi berubah, dari monarki tertua di dunia menjadi Republik Islam Iran. Garis keturunan raja-raja yang dimulai oleh Quraisy Agung 2500 tahun lalu, resmi berakhir di sini. Perubahan terjadi secepat kilat. Struktur politik baru diperkenalkan, sebuah sistem unik yang menggabungkan demokrasi parlementer dengan supremasi ulama, velayat e-faqih. Hukum syariah diterapkan, penggunaan hijab diwajibkan bagi wanita, dan pengaruh budaya barat dibersihkan. Secara geopolitik, Iran berbalik 180 derajat. Dari sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan menjadi musuh bebuyutan. Krisis Sandera di Kedutaan Amerika Serikat menjadi titik awal ketegangan dekaden yang masih kita rasakan hingga hari ini. Iran tidak lagi memandang ke masa depan melalui kacamata modernisasi Barat, melainkan melalui lensa identitas Islam dan kemandirian nasional. 2500 tahun telah berlalu, dari Achaemenid yang legendaris, Sasanid yang artistik, Safawiyah yang spiritual, hingga Republik Islam yang revolusioner. Iran telah membuktikan satu hal. Mereka adalah peradaban yang memiliki daya tahan luar biasa. Iran mungkin berganti sistem, berganti agama, dan berganti pemimpin. Namun esensi keiranan mereka tetap tak tergoyahkan. Sejarah Iran bukan sekadar urutan tanggal dan nama, melainkan kisah tentang sebuah bangsa yang selalu berhasil mendefinisikan ulang dirinya di tengah kerasnya badai zaman. Sebuah peradaban abadi yang akan terus mewarnai sejarah dunia.